Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Lestari dengan NIM 2210119, kelas PAI 1 semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengembangan kurikulum PAI yang diampu oleh dosen Dr. Andi Anira SAG MPD. Di sini saya akan menjelaskan dinamika pengembangan kurikulum KBK, KTSP, K13, dan kurikulum Merdeka. Pengertian kurikulum. Kurikulum didefinisikan sebagai satu budaya dan ilmu pengetahuan untuk membantu guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran kepada kumpulan murid yang tertentu. Kurikulum juga merupakan matlamat pendidikan yang meliputi segenap aspek ilmu pengetahuan, peranan guru dalam menyampaikan ilmu pengetahuan dan membudayakan ilmu pengetahuan, dan juga bagaimana kaidah dan metodologi dalam mengukur dan menilai sesuatu dalam kurikulum. Dinamika pengembangan kurikulum KBK. Kurikulum berbasis kompetensi atau yang lebih sering kita kenal dengan KBK merupakan sebuah konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan dan penguasaan kompetensi bagi peserta didik melalui berbagai kegiatan dan pengalaman sesuai dengan standar nasional pendidikan, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik, orang tua, dan masyarakat, baik untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, memasuki dunia kerja maupun sosialisasi dengan masyarakat. Kompetensi memiliki landasan yang kuat yang mana dibangun di atas domain pengajaran yaitu kognitif, efektif, dan psikomotor, sehingga jika siswa disebut dapat menjelaskan atau dapat melakukan, maka hal itu telah mendapat dukungan dari aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Maka dalam proses KBK, pendidik dituntut untuk dapat melakukan yang pertama, bagaimana membuat siswa memahami pengetahuan. Yang kedua, bagaimana sesuatu yang dipelajari siswa menjadi bagian kepribadian siswa. Yang ketiga, bagaimana sesuatu yang dipelajari siswa menjadikannya dapat melakukan sesuatu. Lanjut, dinamika pengembangan kurikulum KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BNSP. Pengembangan kurikulum KTSP berpedoman pada standar kompetensi, kompetensi dasar, standar isi, dan standar kompetensi lulusan yang digunakan sebagai acuan pembelajaran di sekolah dengan menekankan pencapaian kemampuan minimal pada setiap tingkatan kelas dan pada akhir satuan pendidikan. Pada prinsipnya, KTSP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari standar isi. Namun, pengembangannya diserahkan kepada sekolah agar sesuai dengan kebutuhan sekolah itu sendiri. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam persyaratan kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kemudian dinamika pengembangan kurikulum K13. Kurikulum ini adalah kurikulum terbaru yang dimulai diterapkan pada tahun ajaran baru 2013 sampai 2014. Pengembangan kurikulum 2013 ini diharapkan mampu menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Kompetensi lulusan kurikulum ini adalah adanya peningkatan dan keseimbangan antara soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kompetensi yang semula diturunkan dari mata pelajaran berubah menjadi mata pelajaran dikembangkan dari kompetensi. Selanjutnya, pengembangan kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik.
Kurikulum ini memberikan kebebasan kepada siswa dalam memilih minat belajar mereka, mengurangi beban akademik, dan mendorong kreativitas guru. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran, membentuk karakter siswa yang mandiri, dan mengurangi kesenjangan dalam pendidikan. Baik, saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah kami pelajari, yaitu pertama, peranan guru dalam pengembangan kurikulum PAI. Dalam konteks hubungan guru dan kurikulum, pengembangan kurikulum menjadi tugas penting yang harus dilaksanakan oleh semua pengembangan kurikulum, termasuk guru di setiap tingkat pendidikan. Setidaknya terdapat 4 peran yang harus dilaksanakan oleh guru PAI dalam mengembangkan kurikulum, yaitu sebagai pelaksana, sebagai pengembang, sebagai penyelaras, dan sebagai peneliti. Selanjutnya, gaya belajar. Gaya belajar adalah suatu cara dalam menerima, mengolah, mengingat, dan menerapkan informasi dengan mudah. Dengan mengetahui gaya belajar siswa, guru dapat membantu siswa belajar sesuai dengan gaya belajar yang dimiliki siswa, sehingga prestasi belajar siswa dapat tumbuh dengan baik melalui pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajarnya. Terdapat beberapa macam gaya belajar. Yang pertama, gaya belajar visual. Siswa yang bergaya belajar visual yang memegang peranan penting adalah mata atau penglihatan. Mereka cenderung belajar melalui apa yang mereka lihat. Yang kedua, gaya belajar auditorial. Siswa yang bertipe auditori mengandalkan kesuksesan belajarnya melalui telinga atau alat pendengarannya. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Siswa yang mempunyai gaya belajar kinestetik belajar melalui bergerak, menyentuh, dan melakukan. Siswa seperti ini tidak akan tahan untuk duduk berlama-lama, mendengarkan pelajaran, dan merasa bisa belajar lebih baik jika prosesnya disertai dengan gerakan fisik. Yang terakhir, evaluasi kurikulum. Evaluasi merupakan bagian penting dalam proses pengembangan kurikulum, baik dalam pembuatan kurikulum baru, memperbaiki kurikulum yang ada, atau menyempurnakannya. Sebelum suatu kurikulum diberlakukan secara nasional, diperlukan adanya fase pengembangan di mana kurikulum yang baru tersebut dirancang dengan cermat dan diuji cobakan dalam lingkungan terbatas, sebelum akhirnya diputuskan untuk disebarluaskan ke semua lembaga pendidikan. Audio Jungle.